Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mulai pengerjaan PR kita, pengerjaan PR saya sebetulnya ya. Jadi hari ini saya ada PR dan saya harus mengerjakan nih istilahnya PR-nya gitu. Dan PR-nya itu adalah mengenai limit. Ya, jadi saya tulis dulu nama saya, kemudian NIM saya ya 19624 138. Oke, jadi PR-nya itu tentang limit ya, dan ini ada soal epsilon delta, jadi saya rasa cukup menarik untuk kita bahas. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Soalnya yang pertama adalah mengenai pembuktian limit gitu. Oke, kita akan coba foto soalnya ya, kemudian saya akan tampilkan di sini. Nah, pertama adalah soal standar, yaitu membuktikan limit ya. Jadi kita menggunakan limit epsilon delta, kita perlu membuktikan ini gitu ya. Nah, tentu pertama kita akan coba jawab, ya kan? Kita akan coba jawab. Kita akan mulai dari yang pertama tentunya adalah analisis pendahuluan itu paling penting. Itu paling penting ya. Kita lakukan analisis pendahuluan, ya kan? Pendahuluan. Atau mungkin baiknya adalah kita tulis dulu pernyataannya. Ya kan? Apa yang mau kita buktikan? Ya, eh, akan dibuktikan gitu, akan dibuktikan, ya kan? Akan dibuktikan untuk setiap epsilon lebih dari nol, selalu terdapat delta lebih dari nol yang membuat eh, semua anggota X di daerah asal yang membuat itu sehingga sehingga 0 X min 2 kurang dari delta ini menyebabkan eh, 2x kuadrat plus 1 dikurangi 9 ini kurang dari epsilon. Ya, ya kan? Kira-kira seperti ini yang mau kita buktikan gitu loh. Jadi ini adalah dasar pembuktian kita adalah ini. Dasar pembuktian kita adalah ini. Jadi akan dibuktikan untuk setiap epsilon lebih dari nol selalu terdapat delta dari nol yang membuat untuk setiap X anggota DF itu menyebabkan, ya kan? Ini bisa bilang itu menyebabkan gitu ya, menyebabkan, ya kan, ini menjadi benar gitu, kalimat ini menjadi benar. Kita mulai dari analisis pendahuluan, ya kan, berarti diberikan, ya kan, diberikan epsilon lebih dari nol akan dicari, ya kan, akan dicari delta lebih dari nol agar, ya kan, nol X min 2 kurang dari delta, ini menyebabkan 2x kuadrat plus 1 minus 9 ini kurang dari epsilon. Mulai pencarian delta itu dari kanan. Ya, atau ini kita nanti ganti aja lah. Ini jadi biar beda. Untuk equation kita ganti warnanya menjadi misalkan ya, atau nanti aja lah ya. Mulai pencarian delta dari kanan, ya kan ya. Eh, jadi kita tahu bahwa 2x kuadrat plus 1 dikurangi 9, ya kan? Ini kalau difaktorkan itu bisa menjadi kalau 2 kali berapa yang hasilnya minus 18 dan ini 1. Ini bisa kita ambil misalkan kalau 1 2 3 3 dengan 6 4 6 6 dengan 3 tidak bisa gitu kan ya. Kalau misalkan kita ambil, oke kita lanjutkan, mohon maaf ini bukan persamaan yang mengandung B ya. Jadi sebenarnya ini bisa disederhanakan gitu ya langsung ya. Saya kira ini ada faktor X jadi ya maaf, mohon maaf saya terlalu ini ya, terlalu tidak teliti. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa ini bisa menjadi 2x kuadrat minus 8 betul ya. 2x kuadrat minus 8. Dan ini kan juga sama aja dengan 2 dikali x kuadrat minus 4 yang mana ini saya bisa turunkan di sini ini menjadi 2x minus 2
ini X plus 2 gitu kan ya. Nah, di sini kita dapatkan seperti ini gitu kan. 2 X min 2 dengan X plus 2 ya kan? Maka di sini kita sudah bisa mendapatkan berapa kita tahu bahwa X minus 2 itu kurang dari delta gitu kan ya. Tapi kita tidak tahu X plus 2 itu kurang dari apa gitu loh. Maka kita harus membatasi X plus 2 itu kurang dari apa gitu loh. Jadi kalau misalkan bisa kita tunjukkan eh, kalau bisa ditunjukkan X plus 2 itu kurang dari apa, misalkan X plus 2 itu kurang dari M, ya kan? Maka nanti kan hasilnya kita bisa mengalihkan misalkan dengan X min 2, X min 2 itu kurang dari delta, ya kan ya? Yang kita tahu dan ini kali dua kan berarti ini dua itu kali dua. Nah maka kalau kita punya ini kurang dari ini dan kemudian kita batasi dia kurang dari epsilon gitu kita bisa tunjukkan maka kita pilih aja ya udah deltanya itu ya kan adalah sama dengan epsilon per 2M bener gak gitu. Jadi kalau seperti ini kurang dari gitu ya maka ini eh, dapat berlaku begitu ya. Jadi kalau kita bisa tunjukkan dengan pembatasan, maka kita pembatasan X plus 2 ya kita bisa tunjukkan bahwa dia kurang dari epsilon ya, yang mana tujuan akhir kita gitu. Nah, cuman kita bagaimana caranya? Yaitu kita bisa mulai dengan mengandaikan eh, bahwa deltanya itu kita batasi pencarian delta. Delta itu kan jarak dari X ke titik sembarangnya gitu istilahnya, dari kiri ke kanannya gitu ya. Untuk menentukan himpunan titik-titik X yang dekat dengan C gitu. Dalam hal ini dekat dengan 2. Nah, cuman kita batasi aja pemilihan kedekatannya itu seberapa dekat ya kita pilih aja deltanya itu kurang dari sama dengan satu gitu. Nah, implikasinya ya kan implikasinya ya kita tahu bahwa kalau ya kan kalau delta kurang dari sama dengan satu ya kan implikasinya adalah X minus berapa? X minus 2 ini kurang dari delta ya kan? Padahal dia kurang juga dari sama dengan satu. Maka implikasinya ya kan? Implikasinya saya bisa bilang bahwa X minus 2 ini kurang dari sama dengan satu gitu. Implikasinya seperti itu gitu. Nah, eh kalau ini benar ya kan? Kalau X minus 2 kurang dari sama dengan satu benar, ya kan? Maka apa yang bisa kita dapatkan? Ya, yang kita bisa dapatkan adalah bahwa kita buka saja X min 2-nya misalkan, ya. Atau dengan menggunakan ketasaman segitiga gitu kan ya, kita bisa bilang bahwa X minus 2, ya kan? Ini kan sama saja dengan X plus 2 minus 4 gitu, yang mana eh, atau kita bisa bilang bahwa X plus 2, ya kan kita membatasi X plus 2 kan, itu sama saja dengan X minus 2 plus 4 gitu. Dan menurut kesamaan segitiga, ini harus kurang dari X minus 2 ditambah dengan 4 gitu. Padahal X minus 2 kurang dari satu kan dari pernyataan sebelumnya kan. Ya, kurang dari eh, 1 plus 4. Sorry, 1 plus 4. 1 plus 4 dan ini sama dengan 5 gitu. Dan menggunakan sifat transitif gitu kan ya. Eh, dan dari sini kita dapatkan ya kan eh, kita bisa dapatkan ya maka didapat bahwa didapat bahwa ya kan eh, X plus 2 sorry didapat bahwa si X plus 2 itu ya si X plus 2 itu kurang dari kurang dari 5 gitu ya. Sama dengannya bisa kita tidak pakai ya. Ya. Kenapa tidak kita pakai? Karena di akhirnya itu epsilon kita tidak pakai sama dengan jadi ya kita mengikuti dengan tujuan akhir kita itu apa gitu dan itu tidak mengurangi gitu, tidak salah gitu. Karena X plus 2 kurang dari 5 ya itu kita hanya menghilangkan kasus eh,
sama dengannya aja gitu, tapi tidak menambah-nambah gitu dari pernyataan awal. Jadi ya mengurangi gitu. Kita hanya mengambil subset daripada pernyataan itu dan itu dibolehkan, ya kan? Nah, eh, implikasinya, ya kan? Implikasinya apa? Implikasinya ya sudah, kita tahu bahwa X plus 2 itu kan kurang dari 5, ya kan? Maka kita dapat lihat bahwa si X minus 2, X plus 2 dikali 2 ini kan kurang dari 2 dikali X minus 2 itu adalah berapa tadi? X minus 2 itu kurang dari delta kan? Kurang dari delta. Kurang dari delta. Dan ini X plus 2 kurang dari 5 gitu. Ya kan? Eh ya, dan maunya ini pasti kurang dan maunya ini kurang dari epsilon gitu. Maunya gitu kita maunya ya kan maunya seperti ini. Ya kan? Ya udah berarti pilih ya kan pilih maka ambil ya kan andai andai deltanya di sini kita pilih sama dengan atau yang kurang dari sama dengan eh, eh, epsilon per 10 gitu kan ya. Kan maunya tujuan akhirnya epsilon gitu ya. Atau kita hilangkan aja dulu sini epsilonnya, maka andai deltanya kurang dari sama dengan epsilon per 10, maka ini kan pasti akan kurang dari, ya kan, 2 kali sorry, 2 dikali, deltanya kan kita ambil kurang dari epsilon per 10 dikalikan dengan 5, gitu. Nah, maka ini kan akan habis gitu kan ya, tersisa nanti epsilon di akhir. Ya udah berarti, eh, andai deltanya segini, maka argumen kita jalan, ya kan? Nah, perhatikan bahwa kita mensyaratkan di awal, ya kan? Mensyaratkan di awal deltanya itu kurang dari sama dengan 1. Maka deltanya harus kurang dari sama dengan 1 dan deltanya harus kurang dari epsilon per 10. Ya kan? Maka pilih pilih berarti delta itu sama dengan minimum dari yang kedua terkecilnya itu 1, epsilon per 10. Ya, ini silahkan dikotakkan. Oke, nah kita lanjutkan. Kita pilih deltanya minimum dari 1, epsilon per 10 gitu. Ya, maka selanjutnya ya kan kita mulai ke bukti formalnya. Bukti formalnya. Ya, bukti formalnya bagaimana ya kita lihat sini. Ya kan bukti formal. Ya, kita ambil misalkan sini adalah bukti formal, ya kan bukti formal. Ya kan diberikan ya kan epsilon diberikan sembarang istilahnya sembarang epsilon lebih dari 0, ambil ya kan deltanya adalah minimum dari 1, epsilon per 10. Maka implikasinya ya kan implikasinya apa? Implikasinya kan kita punya di awal 0 x min 2 itu kurang dari delta. Ya kan? Karena dipilih delta kurang dari sama dengan 1 dan delta harus kurang dari sama dengan epsilon per 10. Maka, ya kan? Implikasinya adalah
X minus 2 itu kurang dari delta, kurang dari sama dengan 1, yang mana ini menyebabkan, ya kan, istilahnya menyebabkan X minus 2 itu kurang dari sama dengan 1. Dan di saat yang bersamaan, X min 2 kurang dari delta, kurang dari sama dengan epsilon per 10. Maka X minus 2 harus kurang dari sama dengan sama dengan epsilon per 10. Ya kan? Jadi ada dua syarat di sini. Gitu. Nah, eh sekarang kita lihat bahwa, ya kan, di sini kita lihat, perhatikan bahwa, ya kan, kita lihat bahwa kalau kita kalikan, awalnya kita punya apa tadi? X minus 2 kan, modal kita kan X minus 2, ya kan? Dan ini kalau dikalikan dengan X plus 2, perhatikan bahwa kita kita bisa membatasi istilahnya. Kita bisa, karena tujuan akhirnya kita maunya yang ini kan, yang ini kita kan perlu X plus 2 itu kurang dari apa gitu. Kita bisa membatasi X plus 2. Kita ketahui bahwa X minus 2 itu kurang dari sama dengan 1. Maka, ya kan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah X plus 2 ini kan sama dengan X minus 2 plus 4. Dan ini harus kurang dari atau kita pakai pembuktian yang lain. Tadi kan kesamaan segitiga sudah kita buka, kita sudah singkap gitu. Maka kita tahu bahwa X minus 2 bahwa 1 min 1 ini X minus 2 kurang dari sama dengan 1, ya kan, ini sama saja dengan apa? Ini sama saja dengan kalau kita lihat plus 2 kan. Ini 1 kurang dari X kurang dari 3. Yang mana ini juga sama dengan 3 X plus 2 kurang dari 5 gitu. Dan ini menyebabkan X plus 2 pasti kurang dari 5 ya. Jadi kalau kita punya ini pasti menyebabkan ini gitu. Kenapa? Karena kita lihat bahwa himpunan ini terletak di dalam himpunan ini, benar nggak? Kalau misalkan kita ambil kurang dari 3, maka kan eh, ada himpunan di sini yang tidak terletak di sini. Padahal kalau jika maka himpunan P haruslah subset dari Q. Kalau kita mengatakan P itu mengakibatkan Q. Istilahnya seperti itu. Gitu. Ya kan? Jadi kita tahu, ya kan? Maka sini kita bisa kita tulis, maka kita tahu X plus 2 kurang dari 5 gitu. Sebagai akibatnya, ya kan, kita tahu bahwa X minus 2 kalau dikalikan dengan X plus 2, ya kan, ini kurang dari apa? Kurang dari X minus 2 itu adalah delta, dan X plus 2 adalah 5 gitu. Ya enggak? Delta dan 5. Dan ini sama saja dengan mengatakan bahwa kalau kita kalikan 2, ini sama saja dengan mengatakan X minus 2, X plus 2 ini kurang dari 10 delta. Yang mana ini sama saja dengan mengatakan bahwa eh,
2x kuadrat, berapa pernyataan awalnya? 2x kuadrat plus minus 8. Itu ini kurang dari 10 delta. Ya kan? Karena X istilahnya karena deltanya kurang dari sama dengan berapa? Kurang dari sama dengan eh, apa istilahnya? Kurang dari sama dengan kita pilih epsilon per 10, ya kan? Ya kan? Maka ya kan? Kita dapatkan 2x kuadrat minus 8 itu kurang dari 10 delta. Dan di saat yang bersamaan dia harus kurang dari epsilon per 10 dikali 10. Dan ini sama dengan epsilon. Implikasinya, ya kan? Implikasinya si 2x kuadrat minus 8 ini kurang dari epsilon. Maka terbukti gitu. Maka saya bisa bilang dengan runtutan berpikir di sebelumnya, kita dapat buktikan bahwa 2x kuadrat minus 8 kurang dari epsilon. Dan ini adalah hasil dari sebab akibatnya ya, sebab akibat yang tadi. Maka tadi dari 0 eh, X min 2 kurang dari delta menyebabkan ini terjadi. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Itu penjelasan yang sangat lengkap gitu ya. Semoga bisa teman-teman ikuti dalam membuktikan limit epsilon delta. Terima kasih. Sekian video yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.